wabarakatuh. Lemaknya. Asal daerah kalian semuanya dari Sumatera semua? Iya. Ada yang dari Jawa siapa? Kalau yang dari Sumatera Selatan, yang dari Magelang. Ini yang dari Lahat. Kayu Lampung. Kalau dari Lupina, Lahat. Nah, menurut kalian setiap daerah itu pasti mempunyai ciri khasnya tersendiri kan? Misalnya kayak baik dari adat istiadatnya. Misalnya kalau adat istiadat, misalnya kayak pernikahan nih. Kalau pernikahan adat istiadat dari Palembang, ada namanya mati, berarti ada namanya kenikmatan antara dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kalau misalnya adat istiadat dari Padang, nah itu kebalikannya dari pihak perempuan yang melakukan pendekatan kepada pihak laki-laki. Nah, pernah kalian tahu daerah Kayu Agung, desa Pampangan, desanya desa Keliut, daerah Pampangan? Nah, di daerah Pampangan ini biasanya ada kebiasaan dari masyarakatnya itu kalau mereka gatal-gatal itu atau alergi dia minum jamu atau minuman yang bersifat kunyit. Menurut kalian fakta atau mitos hal itu? Mitos. Fakta atau mitos? Itu baru ada 2 gambar. Yang kedua, kalian tahu gambar cicak? Dari daerah Jawa? Cicak apa ciri khasnya? Apa? Bisa nggak ciri khas cicak? Ekornya bisa? Nah, kalau tadi daerah Pampangan, daerah Kayu Agung. Nah, sekarang ada ciri khas dari daerahnya Jawa primitif. Katanya, nah yang Jawa siapa namanya Jawa? Reni. Nah, katanya kalau orang Jawa itu bisa kalau konsumsi cicak bisa tidak gatal. Fakta atau mitos? Mitos. Siapa yang mau fakta? Dengan mana yang dikatakan dapat mengatasi rasa gatal? Yang udah punya. Ternyata berdasarkan penelitian, cicak dari jamu sama cicak itu bisa mengatasi namanya alergi. Atau yang bisa mengatasi gatal-gatal. Kalau misalnya si kunyit bisa mengatasi gatal-gatal, karena di sana ada namanya kurkumin.
dia bisa merendahkan atau meringankan alergen. Begitu dengan cicak. Walaupun menurut kalian cicak itu makhluk hewan yang menggelikan. Apa yang lucu? Lucu banget. Cicak. Ternyata cicak itu juga dapat digunakan untuk yang namanya sebagai penyembuhan alergi, yaitu dengan cara bisa dibakar, bisa digoreng, diambil bagian dagingnya, langsung dikonsumsi. Kalau di zaman sekarang dia menggunakan kapsul, dimasukkan setelah dihaluskan dimasukkan kapsul. Jadi kalau ada bahan yang menurut kalian sekarang ini, jadi keduanya itu mempunyai manfaat untuk pencegahan alergi atau pencegahan rasa tidak tahu. Nah, dari ini alergi atau gatal itu masuk ke dalam apa? Gerakan bahasa Inggris. Enggak. Masuk ke dalam gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem pertahanan. Jadi hari ini kita belajar tentang apa kalian tahu makan cicak? Ya. Menurut kalian halal nggak? Halal atau haram? Haram. Nah, ada pembelajaran dari supaya kalian dapat menjelaskan apa aja macam-macam sistem gangguan pertahanan tubuh, menentukan apa aja gangguan yang disebabkan pada sistem pertahanan tubuh, dan kalian juga dapat menganalisis studi kasus dalam kehidupan sehari-hari terkait sistem pertahanan tubuh. Adakah manfaat yang dari kalian? Ada manfaat yang ternyata manfaat yang bisa kalian gunakan itu bisa mengubah dari pola hidup kalian, misalnya dari pola hidup lingkungannya, kesehatannya, makanannya, atau kalian bisa mengeksplor bahwa ada kayak hewan-hewan yang menurut kita tidak lumrah itu kalian dapat dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit. Terus kalian juga kalau misalnya manfaatnya juga bisa digunakan untuk kayak tindak lanjut jika kalian mengalami namanya gangguan pada sistem pertahanan, misalnya kayak alergi. Jadi sistem pertahanan kalau kata gangguan, artinya gangguan itu berarti melemahnya dalam tubuh kita terjadinya ada benda zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa zat asing itu bisa masuk? Berarti dia sudah melewati dari 3 tahapan. Kan kemarin ada non spesifik sama spesifik yang terdiri dari 3 lapisan pertahanan. Jadi si benda asing ini, apa aja benda asing ini? Kayak ada jamur, bakteri, sama si virus. Dia sudah masuk ke dalam pertahanan pertama, melewati pertahanan pertama, dia melewati lagi pertahanan kedua dan melewati lagi pertahanan ketiga. Jadi dia mengalahkan sistem imun di dalam tubuh kita yang paling utama. Makanya menyebabkan infeksi ataupun melemahnya sistem pertahanan tubuh kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi adanya timbulnya penyakit atau gangguan. Kalau gangguan sistem tubuh ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu berasal dari alami atau berasal dari dirinya sendiri, bawaan. Yang kedua dari faktor lingkungan. Jadi dari beberapa faktor dari kehidupan kita itu bisa mempengaruhi gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Misalkan ada berapa contoh pertahanan tubuh ini? Misalnya ada alergi, lupus, sama penyakit AIDS. Penyakit AIDS tahu? Nah, jadi kalau pada gangguan ini dia itu dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya imunodeficiency, ada yang kedua namanya autoimun, yang ketiga alergi. Kalau imunodeficiency yaitu melemahnya keefektifan sistem imun untuk merespon yang namanya antigen. Antigen apa? Antigen adalah pembentuk yang namanya zat antibodi di dalam tubuh kita. Salah satu penyebab menurunnya kayak imunodeficiency ini yaitu disebabkan dengan apa namanya? Contohnya kegiatannya karena ada faktor lingkungan,
atau contoh kebiasaan. Misalnya contoh penyakitnya itu pada penyakit HIV. Yang kedua yaitu gangguan autoimun. Kalau gangguan autoimun artinya itu melemahnya sistem kekebalan tubuh kita diakibatkan karena dalam tubuh kita tuh tidak bisa membedakan yang mana zat aktif, yang mana zat dalam tubuh kita sendiri. Jadi dia dapat menyerap zat tubuh kita sendiri. Jadi dia kayak senjata makan tuan. Dia makan apapun yang ada di dalam tubuh kita, bukan benda asing. Akibatnya ini melemahnya dalam tubuh kita. Yang ketiga itu gangguan alergi. Gangguan alergi itu ada di mana reaksi berlebihan terhadap alergen atau alergi antigen. Jadi kalau pada antigen ini dia memicu yang namanya timbulnya alergi yang disebut dengan alergen. Alergen itu berarti antigen yang memicu alergi. Apa aja contoh-contoh dari si alergi ini? Bisa alergi kalian ada kacang, susu, ada yang tidak bisa makan nasi, ada yang tidak bisa pakai perak, ada yang tidak bisa pakai makan ikan. Nah itu tergantung dari kondisi tubuh kalian sendiri. Alergi itu juga ada. Jadi pertama ada alergi bulu, ada alergi debu, ada alergi yang makan makanan asam, panas. Jadi dia tergantung kondisi dari tubuhnya sendiri alerginya. Jadi dari tiga gangguan ini, dia tuh dari bagian ini ada ada lupus sama si alergi. Misalkan kita lihat kayak gini, apa yang kamu pikirkan dengan hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Sampai itu yang itu nah, yang apa sih hubungan dari hubungan antara perempuan dengan laki-laki dengan alat kontrasepsi? Artinya kalau ini adalah satu penyakit yang ada gangguan imunodeficiency, yaitu disebabkan karena faktor lingkungan atau faktor kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau pergaulan bebas seksual secara bebas. Artinya bebas apa? Cocok cabut, cocok cabut. Yang tidak menggunakan alat kontrasepsi atau yang disebut dengan kondom. Jadi dia bisa melakukan hubungan seksual dari berbagai banyak pasangan. Misalnya satu hari bisa 5 kali, 6 kali. Menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tenaganya terlalu berlebihan. Jadi kenapa penyakit HIV bisa menyebar dan apakah penyakit ini bisa disembuhkan? tidak. Karena apa? Karena kalau kita berhubungan secara seksual, artinya kalau berpindah-pindah pasangan, Membawa kita virus. tidak tahu kondisi tubuh dari setiap pasangan yang kita lakukan. Jadi apa yang dia bawa? Mungkin dia bawa penyakit. Jadi kalau dia membawa penyakit, namanya penularan secara seksual. Kalau misalnya penyakit ini bisa menunjukkan yang namanya berat badan. Apa gunanya pakai alat kontrasepsi atau disebut dengan supaya tubuh yang ini kalian tahu sih ini nah asam ini dia ini asam ini pernah mendapatkan penyakit atau menderita penyakit yang namanya autoimun. Makanya kalau dia sedang mengandung, dia selalu pasti rutin ke dokter atau sangat perlu bed rest. Kenapa? Karena sistem faktor yang kemarin yang proses ada cuma 23 orang Responden. ada pasien kamu nggak masuk.
live. DWB live. Sudah, kalau yang habis baterai berdua. Siapa yang habis baterai? Ida dewean tuh. Habis ngambil casan. Oh iya. Kalau bisa dewean. Karena kan datanya gak dimasuk Iya. ke Bu Atira. Nanti di tag nama kalian. Sudah Cak ini ya? Mulai kuis langsung. Sudah? Jalan enggak? Hmm? Karenina. Di belakang Karenina siapa namanya? Tidak, nanya. Sudah. Sudah? Sudah. Hmm. Wow, hari Nisa masih bertahan. Miss, kenapa nge-freeze? Ya, please ngapa? Sinyalnya dak? Yang baca yang mana? Joy, tahu aku. Kamu tuh ada skill digunakan. DA4 siapa DA4? Tujuh satu lima satu tujuh. Please. Apa?
Apa aku? Gimana? Oh, lagi bersinggung lagi ya. Yang nomor berapa? Yang demam tinggi itu menjadi Oh, demam tinggi. menyebabkan rendahnya Kalau jawabannya melemahkan virus dan bakteri, harusnya kan kalau melemahkan kan sistem imunnya. Kalau demamnya justru melemahkan virus dan bakteri. Iya, karena proses si virusnya itu melemahkan itu, jadi kan ada peradangan itu, jadi mengurangi. Kemana tadi? udah Kemana ya? sudah kan? Lewat ya? Dia latih. Nama aku apa ini? Nah, ini kelihatan. Oh. Scroll lagi. Siti Khadijah. Siti Kamila. Siti K itu bukan? Siti K Kamila. Benar. Scroll sampai bawah, boleh. Raihan. Kasus yang pertama itu terkait tentang autoimun atau lupus. Yang kedua, pemberian antibiotik dalam tubuh kita. Yang ketiga, penyakit HIV, AIDS. Yang keempat, alergi. Sindrom Edison. Dari keempat itu, kita perlu dibuat. Ada 6 kelompok kan? Ada apa? Sudah berapa kelompok yang cowok kelompok, berarti 4 kasus itu harus dipecah dari 6 kelompok itu, harus dilaksanakan semua. Jadi nomor 1 kasus berapa? Ada autoimun, antibiotik, sama sindrom. Autoimun atau lupus, antibiotik, sama sindrom. Kelompok 2, yang mana kelompok 2? 5. Kelompok 2? Kelompok 3? Antibiotik. Kelompok 4?
Kelompok berapa? Empat. Pilih apa? Yang lain dulu, karena autoimun udah diambil kelompok 1. Kelompok 4 ya? Kelompok 6. Baca yang lain. Nah, kan ada 2 kasus yang sama berarti. Agak sindrom seksual. Oh, Kelompok 2. Apa? sama baik dengan AIDS. Sindrom, siapa yang sindrom? Sindrom itu kelompok berapa kasusnya? Ini sindrom 2, 5 sama 6. Sudah 5 sindrom. Sindrom ya boleh sudah ya. Kelompok 2. Kelompok 2 apa? Kelompok 2 mana? Pilihlah apa? Autoimun, HIV atau sindrom atau HIV. Kelompok 2. Bisa diambil, bisa. Kelompok 2 udah KT ya? Kelompok 2 yang mana kelompok 2? Kelompok 1. Siapa yang belum ada kasus di sini? Kelompok berapa? Kelompok 6 apa? Kelompok 2 yang autoimun pertama. Kelompok 1. Berapa apa? Iya, gabung ya. Sudah? Buatlah dalam bentuk serah kamu. Video PPT, infografis. Kan bisa kan pakai video? Selesai? Jam 3 selesai? Kerja ibu dulu sebisanya. Kerjakan. Semaksimal mungkin. Selesai. Selasa depan kita ngaji presentasi ke situ. Itu ada autoimunan. Sesuai, kerjakan sesuai dengan aplikasi yang kalian pilih. Kalau udah ada pertanyaan, kalian boleh cari referensi berbagai kali. Presentasinya kapan? Depan lagi. Kamu saksi itu Nah, sudah.
Diskusinya malah Namanya sistem aktivitas tubuh. Sabar. Akibatkan turunnya berat badan secara signifikan. HIV itu apa ya? Ini apa? Sudah berat badan signifikan. Ini bisa melihat lemah lagi. Baik. Bisa lagi. Dan Terlihat lemah dan tidak sudah dilakukan. Contohnya nah, angkat LGBT. Angkat kasus LGBT. sangat menyerang. Ada apa? Ada B. Ada jalan sehat. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan akan membahas tentang penyakit autoimun atau lupus. Pada gambarnya yang lebih. Nah, itu bisa kita lihat ada artis yang mengidap penyakit ini, namanya ada Selena Gomez. Boleh di situ ke atas nggak? Di situ ada yang di atas ya. Nah, ya. Jadi pertama, lupus itu apa sih? Jadi lupus itu merupakan bagian dari autoimun
yang disebabkan antibodi kita menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Jadi kalau dari penyakit autoimun itu tubuh kita itu nggak mengenalin kalau misalkan itu tuh sebenarnya hal yang baik. Tubuh kita mengenali semua zat yang datang ke tubuh kita itu sebagai suatu hal yang negatif karena disebabkan penyerapan jaringan tubuh kita sendiri. Setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar 16.000 kasus baru lupus. Salah satu penderitanya adalah yang terkenal ini, yaitu adalah popstar Selena Gomez. Oke, baiklah, dan bisa dikasus pakai terdapat pertanyaan itu kenapa Selena Gomez harus transplantasi ginjal karena lupus? Karena ginjal terpengaruh oleh autoimun. Jika tidak mengisi darah, maka ginjal akan mengalami kerusakan yang parah jika mencapai kegagalan ginjal. Maka salah satu solusinya adalah dengan melakukan transplantasi ginjal. Apa faktor yang mengaruhi lupus? Faktor genetik. Contoh pada Selena Gomez, ayahnya mengidap penyakit lupus nephritis yang menyebabkan komplikasi ginjal. Namun juga dipengaruhi dengan faktor seperti genetik, contohnya faktor konsep sedangkan terus Terus ini bagaimana cara-cara untuk mencegah penyakit lupus ini? Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit lupus itu. Contohnya yang pertama, hindari paparan sinar matahari secara langsung. Terutama kalau dari kondisi sekarang, Pak, sinar UV dari matahari itu lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau bisa gunakan sunscreen dan jangan keluar sesering mungkin kecuali kalian memiliki kepentingan yang sangat-sangat urgent. Kedua, kelola stres dengan meditasi dan tidur yang cukup. Apakah kalian percaya kalau kalian itu dapat memanage rasa stres? Bila kalian memanage rasa stres atau tertekan itu, kondisi fisik kalian juga akan lebih baik. Bukan hanya kondisi mental dari tubuh kalian, karena kedua hal itu saling teruskan. Yang ketiga, nah ini terutama untuk para anak-anak cowok, tidak merokok. Karena penyakit rokok, karena merokok itu dapat menimbulkan banyak penyakit. Bukan merokok aja, vape juga. Dan yang keempat yang paling pasti, kalau bisa rutin ke dokter. Kalian nggak harus mengalami suatu dari lupus bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menghindari rasa stres. Coba selain meditasi dan tidur, coba kalian tulis misalnya di sebuah kertas apa sih yang membuat kita stres, mengapa kita bisa stres, apa faktor-faktornya. Kalau memang kita sudah mengetahuinya, mari kita pecahkan secara perlahan dan perlahan. Dan yang terakhir adalah sebenarnya penyakit lupus atau autoimun. Jadi dari presentasi kami tersebut telah dari presentasi kami dan tibalah kita di sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin bertanya atau yang masih bingung dari penjelasan tadi, diperkenankan untuk bertanya. Jadi dia dibahas tentang yang namanya salah satunya kan tadi ada tiga, ada imunodeficiency, autoimun sama yang alergi. Dari kasus ini yang mengacu kepada gangguan pada sistem autoimun. Autoimun artinya apa? Auto berarti ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi dalam tubuh kita tidak bisa membedakan mana zat asing, mana yang zat yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia menyerap sendiri sistem pertahanan tubuhnya sendiri. Jadi kayak senjata makan keluar. Dari pernyataan ini berdasarkan Selena Gomez, ada yang kalian tanyakan? Ada lagi yang bertanya?
sama ginjal yang bisa Oh, apakah bisa dari autoimun bisa disembuhkan secara penyakit ini permanen? Menjawab sekarang? Aku jawab jawabannya. Sayangnya penyakit lupus ini sendiri atau autoimun ini tidak bisa disembuhkan secara permanen. Namun kita juga kan walaupun memang nggak bisa disembuh secara permanen, pasti kita penyakit autoimun ini belum disembuhkan, tapi setidaknya dapat diringankan dan dicegah agar tidak terjadi yang lain. Lanjutan atau efek sampingnya terlalu dalam pada autoimun karena semua penyakit gangguan sistem pernafasan tubuh itu mempunyai kemungkinan adalah meninggal atau kematian. Karena apa? Yang diserangnya itu adalah jaringan-jaringan pada tubuh kita yang biasanya kita gunakan untuk metabolisme. Jadi kalau misalnya dalam sistem saya langsung jalannya lurus nih, tiba-tiba ada gangguan banyak, berarti metabolisme bukan sistem pertahanan tubuh kita aja yang kurang kan? Berarti ada metabolisme yang lain juga mengalami gangguan, misalnya kayak sistem pernapasan, sistem ekspresi, jangan dikaitkan dengan yang tadi yang dia ada sistem reproduksi. Nah, jadi sel autoimun ini mempengaruhi seluruh metabolisme dalam tubuh kita karena metabolisme dalam tubuh kita kan berbeda selama 24 jam. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Aurelia Nabila. Pertanyaannya, lupus ini cuma yang ginjal aja apa juga begitu mulai. Jadi lupus sendiri ini kan merupakan penyakit yang membuat sistem imun itu menyerang sel, jaringan, dan juga organ tubuh kita. Dan organ-organ tubuh ini menyangkupi bagian tubuh mulai dari kulit, sendi, sel darah, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan sumsum tulang belakang. Dan tergantung orang-orangnya juga. Ada juga yang misalnya penyakit lupus itu dia kecapean, dengkulnya jadi hitam. Ada yang misalkan dia jadi kurang banget berat badannya. Tetapi terutama Selena Gomez ini kan dia kan mengalami transplantasi ginjal. Itu karena dia mengalami lupus nephritis, yaitu salah satu komplikasi serius dari lupus yang berdampak kepada ginjalnya. Kenapa? Karena lupus ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringan ginjal, di mana peradangan ini menyebabkan kerusakan pada glomerulus atau bisa kita sebut pembuluh darah kecil dalam ginjal yang berfungsi menyerang darah. Jadi intinya tergantung dia dapat penyakit lupus yang mana. Apakah sudah jalan? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi karena si Selena Gomez ini kan dia menyerang penyakit di ginjal ya. Nah kalau misalnya itu kan berasal biasanya dari virus atau dari bakteri. Nah kebanyakan. Jadi si bakteri ini di mana tempat organ yang mana dia akan untuk menyerangnya. Mungkin seluruh tubuhnya itu terserang paparan dari si bakteri ini, tapi yang paling mengenainya di bagian glomerulus, yaitu bagian tempat penjaringan darah. Makanya kalau misalnya di bagian glomerulus sudah mengalami gangguan, otomatis sistem dari ekspresinya yang bagian penyaringan si urinnya itu mengalami gangguan. Yang harusnya si ginjal itu berfungsi untuk menampung ini kan, menampung urin sesungguhnya atau urin dari hasil urin primer, sehingga si urin kita di bagian ginjal itu tidak bisa menampungnya di bagian kapis ginjalnya. Makanya dia itu mengalami gangguan, bisa menyebabkan apa? Ada kecil batu. Nah bagian yang si Selena Gomez ini dia gagalnya fungsi ginjalnya, fungsi ginjal itu gagal, tidak bisa secara maksimal. Makanya dia perlu transplantasi si ginjal itu. Berarti autoimun atau bakteri yang menyerang di bagian ginjal itu lebih parah dibandingkan bagian lain. Efeknya di bagian situ. Makanya setiap sistem pertahanan tubuh itu pasti dia menyerang di bagian part-part pada organ inti atau organ utama dari sistem pertahanan tubuh di bagian manusia. Misalnya bisa organ, bisa hati, bisa jantung, bisa paru-paru, bisa hati, apendum. Nah itu yang diserang. Tapi lagi Selena Gomez mungkin di bagian ginjal bisa juga disebabkan karena ada faktor lingkungannya atau kebiasaan dari
2017 atau 2018 gitu ya. Nah ini karena kebiasaan Selena Gomez itu selain dia konsernya itu benar-benar menyerang aktivitas fisiknya, karena dia kan artis yang papan atas yang terkenal, dia banyak aktivitas yang menyebabkan dia tuh capek secara fisik dan tidak disadari. Selain itu juga keturunan dari ayahnya. Nah yang kedua, Selena Gomez ini sempat mengalami depresi berat atau stres, sehingga dia overdosis obat-obatan yang justru malah mengakibatkan organ-organ tubuhnya mungkin makin keserang, dan jadi penyakit turunan ayahnya itu dibuat makin parah dengan rasa stresnya, obat-obatannya, dan aktivitasnya yang kurang baik. Jadi itulah akhirnya dia kena penyakit lupus. Jadi itulah penjelasan dari kami dari hal ini. Kami harapkan kalian dapat mengerti dan juga dapat menerapkan bagaimana cara-cara untuk mencegah penyakit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan? Jadi sistem kekebalan tubuh yang diganggu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Itu tidak akan mampu melawan virus dan bakteri sehingga seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Mengapa sampai sekarang belum ada obat untuk HIV? Pertama, HIV ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh, sehingga dia sulit untuk terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Virus yang bersembunyi ini dapat menyebabkan kedua, virus HIV cepat berkembang biak dan berevolusi, sehingga sulit mengembangkan obat yang efektif. Virus HIV juga dapat mengalami mutasi sehingga lebih resisten terhadap obat yang ada. Hingga virus HIV ini sangat sulit untuk dihapus. Virus ini menyerang sel darah putih yang berbentuk CD2 atau sel endowment yang penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam sel ini dan menyalin dirinya sendiri, sehingga sulit dihapus oleh sistem kekebalan tubuh. Terakhir, penelitian untuk menemukan obat yang efektif memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Selain itu, uji klinis obat baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk jika tertusuk jarum obat seseorang yang tidak diuji atau menggunakan jarum yang diberikan oleh selang limfus dari darah pada selang limfus tersebut, maka kemungkinan besar bisa menular. Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengawasan. AIDS dapat ditularkan melalui cairan limfus seperti cairan seluler, sperma, dan cairan kandungan. Adapun rute penularan AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual. Kemudian, dari faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, buatlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk yang pertama, yaitu penggunaan jarum limfus yang terinfeksi. Kita bisa menghindari penggunaan jarum limfus dengan cara menggunakan jarum limfus yang tidak terinfeksi. Dan yang kedua, hubungan seksual tanpa pasangan. Kita bisa setia kepada si pasangan dengan menghindari berganti-ganti pasangan, atau bisa juga dengan menggunakan alat pembatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Karina Fernandia dari kelompok 2 yang ditanya. Di sini ditanya terutama untuk orang-orang yang di luar sana. Penyakit HIV atau AIDS ini ketularan hal yang kebiasaan mereka gonta-ganti pasangan saat berhubungan seksual atau justru yang melawan sama jenis. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan kalau misalnya pasangannya itu yang ditular? Itu udah beberapa kali dikasih surat, tapi di suatu saat tertentu tiba-tiba pasangannya itu kena penyakit atau AIDS padahal sudah lama berumah tangga sampai 2 tahun. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Putra dari kelompok 5. Adakah cara di cara medis sekarang untuk meminimalisir gejala-gejala yang ditimbulkan oleh AIDS? Terima kasih. Bersih dan air mata yang digunakan
atau nggak jawab sekarang? Tapi terkhusus untuk cairan biru ini, dia hanya berupa darah, air mani, cairan hamina, atau air susu ibu. Jadi bersin atau air mani itu tidak. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 saya Muhammad Ramadan. Jadi kami akan menjelaskan tentang antibiotik. Cara kerja bekerja dengan 2 cara, yaitu menghentikan pertumbuhan dan membunuh bakteri. Antibiotik bekerja pada saat bakteri berkembang biak dan menyebabkan masalah pada tubuh kita, namun di saat itu sudah tidak ada lagi. Disitulah antibiotik bekerja. Penggunaan pertama antibiotik harus dengan resep dokter. Habiskan, lalu kedua habiskan antibiotik tepat waktu dan tepat porsi. Lalu jangan mengulang membeli antibiotik saat penyakit kambuh tanpa pengawasan dari dokter. Lalu yang terakhir, beritahu dokter Anda bila sedang mengkonsumsi vitamin tertentu. Lainnya, jika antibiotik digunakan dengan cara yang salah, maka akan timbul resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana tubuh seseorang sudah kebal dan tidak akan lagi diobati pakai antibiotik. Faktor evolusi. Penggunaan antibiotik di bidang medis yang tidak tepat sehingga menyebabkan penggunaan antibiotik yang tidak efektif. Kedua, masih banyaknya masyarakat awam yang beranggapan bahwa orang sakit belum sembuh jika belum diberi antibiotik. Dan itu merupakan anggapan yang salah, karena semakin sering minum antibiotik berkemungkinan menyebabkan sistem tubuh terganggu. Solusinya adalah untuk menyebabkan pembelian antibiotik harus berdasarkan resep dokter. Kalau ternyata perlu mengontrol dalam pendistribusian antibiotik, lalu pemberian informasi atau wawasan lebih lanjut mengenai antibiotik pada masyarakat, mengawasi penggunaan antibiotik di rumah, dan terakhir ikuti petunjuk dari resep dokter. Jadi dapat disimpulkan dari kasus di atas bahwa pemberian antibiotik yang terkesan berlebihan kepada pasien dapat menimbulkan efek kebal pada antibiotik, sehingga akan membuat antibiotik terkesan efektif. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan antibiotik kepada pasien harus lebih diperhatikan agar dapat kontrol. Baiklah, ada Dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? satu aja ya, sama aja. Mengenalkan masalah dan kelompok 1. Dari disitu dituliskan bahwa jika menggunakan antibiotik maka akan timbul resistensi antibiotik. Nah, apakah ada penyakit lain yang lebih serius biar kita menggunakan antibiotik? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan. Antibiotik, kalau kebanyakan antibiotik tidak bagus juga kan? Karena apa? Karena artinya si bakteri itu selalu, karena bakteri itu bisa
Kalau misalnya terlalu banyak menggunakan antibiotik lama-lama bisa menyebabkan namanya pneumonia. Karena apa? Antibiotiknya dalam pisau menggunakan yang sama. Jadi apa namanya? Jadi seperti tadi menggunakan antibiotik yang saya adalah resistensi dan yang lainnya adalah gangguan pencernaan, reaksi alergi, infeksi jamur. Biasanya infeksi jamur itu ada di mulut seperti sereola. Reaksi alerginya tuh jarang, tapi biasanya kalau udah diberikan bisa berat dan berbahaya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Steven Johnson syndrome. Kelompok kami beranggotakan saya Cirewi, saya Dewi, saya Nyandra, saya Aditya, saya Monadila, dan saya Marisma. Oke, jadi pertama-tama sindrom Stephen Johnson atau Stephen Johnson syndrome (SDS) adalah reaksi kulit dan mukosa yang ditandai dengan meluruhnya epidermis atau nekrosis epidermis akibat reaksi hipersensitivitas tipe 4. Sekitar 80% kasus sindrom Stephen Johnson ini disebabkan oleh erupsi obat. Caranya apakah penyebab sindrom Stephen Johnson? Nah, seperti yang disebutkan tadi itu merupakan karena erupsi penggunaan obat, namun ternyata ada hal lain yang dapat menyebabkan sindrom Stephen Johnson. Pertama ada infeksi, contohnya jamur bakteri parasit, salmonella malaria dan mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada obat, contohnya salicet, tumor, penicillin. Dan selanjutnya ada makanan yaitu coklat. Terus selanjutnya ada fisik yaitu udara dingin dan matahari sinar X. Dan terakhir lainnya yang merupakan penyakit kolagen, kekerasan ataupun camilan. Dia merupakan pengobatan Stephen Johnson syndrome. Nah, pengidap Stephen Johnson syndrome memerlukan rawat inap di rumah sakit, seringnya di intensive unit atau ICU atau burn unit. Nah, setelah rawat inap di rumah sakit, ada dua hal yang dilakukan untuk mengobati Stephen Johnson syndrome. Yang pertama adalah menghentikan penggunaan obat penyebab sindrom. Apa penting untuk mengobati Stephen Johnson syndrome adalah untuk berhenti menggunakan obat yang menimbulkan sindrom tersebut. Kedua adalah supportive care selama di rumah sakit, dan penggantian cairan dan nutrisi yang hilang dikarenakan sel kulit. Yang kedua itu sangat diperlukan karena kan kulitnya tadi seperti melukis gitu ya, itu seperti kualitas kesehatan yang pada kulit, saat pemulihan dan pengobatan mata untuk ruang di daerah mata. Nah, untuk beberapa extent itu kalau ruangnya kaku banget di daerah mata itu bisa menyebabkan kesusahan. Nah, yang ketiga adalah pengobatan sistematik. Nah, ini tergantung kepada tingkat keparahannya. Biasanya pengobatan sistematik itu termasuk obat steroid oral dan pengobatan lain terkait itu adalah penyakit pada penyakit sindrom ini penyakit merupakan corona yang oleh obat-obatan yang dikonsumsinya untuk mengobati penyakit bipolar seperti pembunuhan dan artritis, asik psikotik yang dapat memicu STS. Pencegahan untuk mencegah sindrom Stephen Johnson ini tidak mengonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan diri, terutama jika ada keluarga Anda memiliki riwayat penyakit ini. Pada saat itu, tanyakan pada dokter terkait jenis obat apa saja yang perlu dihindari atau diwaspadai. Itu diperlukan jalani tes alergi sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut. Jika Anda menemukan kebiasaan Anda yang terbaru, selalu memberitahu dokter Anda yang sedang atau obat menyebabkan pada sindrom Stephen kami ada yang ingin ditanyakan. Stephen Johnson penyakit yang biasanya penyerang apa?
ingin melakukan kerjasama dalam program dari kelompok berapa lama waktu yang diperlukan untuk dilakukan dari SDM. Stephen Johnson syndrome ini biasanya penyakit yang jarang terkena oleh manusia, kayak perbandingannya 1:1000. Jarang orang yang melahirkan penyakit ini. Kenapa? Karena biasanya dia itu penyakit yang diakibatkan, itu kata lain dari penyakit alergi. Ya, Stephen Johnson ini atau JSD ini adalah salah satu penyakit dari gangguan pada alergi. Kenapa pada alergi? Karena dia ini bisa pada alergi misalnya menggunakan penggunaan obat edar tentunya dengan menimbulkan kerusakan pada lapisan epidermis atau lapisan mukosa atau bagian lapisan kulit. Itu jawabannya. Kekurangan dan salah kata, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit ini. Pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Ramadan. Nama saya Muhammad Nabil. Saya Muhammad Bapak. Saya Indonesia. Pertama, menurut Anda, berdasarkan kasus tersebut, apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh terganggu? Menurut kami, karena penyakit masuk dalam tubuh, kira menurut kami karena penyakit masuk dalam tubuh, jadi lebih mudah membuat lemahnya sistem imunitas tubuh sehingga menyebabkan turunnya berat badan secara drastis sehingga tubuh menjadi lemah dan Yang kedua, jika Anda mengetahui bahwa salah satu keluarga Anda menderita HIV, hal apa yang harus Anda lakukan bagi diri Anda dan penderita tersebut? Hal yang harus dilakukan yang pertama adalah menyegerakan pengecekan medis. Jika salah satu anggota keluarga Anda menderita karena HIV, bawa ke dokter untuk melakukan pengecekan lebih lanjut agar lebih cepat ditangani oleh medis. Yang kedua, tidak usah menghindar orang yang terkena HIV apalagi jika orang itu adalah keluarga Anda sendiri. Karena virus HIV hanya benar dari kontak ke sekolah, kontak dengan darah atau cairan tubuh. Artinya Anda tidak akan tertular penyakit jika berjabat tangan. Dan yang ketiga, komunikasikan motivasi penilaian orang luar bisa sangat mengganggu dan mempengaruhi beban emosional pasien HIV. Itulah sebabnya dorongan untuk
keluarga dan dapat atas segalanya bagi orang yang terinfeksi HIV. Ketiga, mengapa sampai sekarang belum ada obat HIV atau AIDS? Sangat sulit untuk mengembangkan vaksin HIV karena ia berbeda dari jenis virus lainnya. HIV tidak cocok dengan pendekatan vaksin tipikal dalam beberapa cara. Sistem kekebalan tubuh semua manusia benar-benar buta atau tidak pernah berhadapan dengan virus seperti HIV. HIV memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh yang obat itu tidak dapat mencapainya, alias tidak dapat terdeteksi. Semasa siklus hidup HIV, virus menggabungkan dirinya ke dalam DNA dan sel inangnya. Lalu cara mencegah HIV atau AIDS. Pertama, melakukan hubungan seksual yang aman. Kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat, melakukan sunat pria. Yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Yang keenam, penggunaan antiretroviral. Yang ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Dan yang terakhir, terbuka pasangan. HIV adalah virus yang dapat berkonsentrasi di dalam jalan sel darah yang bisa diubah sehingga proses sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat menahan dan penyakit. Walaupun sangat sekali HIV itu dapat dari dalam tubuh seseorang sama darah cairan tetapi air mata yang sperma atau cairan yang menjadi Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Si kau yang bisa? Ya, seperti waktu kelas yang mana? Silakan perkenalkan nama dan asal kelompok. Perkenalkan saya ini dari kelompok kelompok SDS kelompok 5. Saya ingin bertanya, jadi kan ini salah satu cara agar orang terkena HIV ini kan adalah penggunaan jarum suntik yang atau jarum suntik atau jarum infus yang sudah dipakai oleh orang yang kena HIV duluan kan. Nah itu kan salah dari medisnya. Apa yang dilakukan dari apa yang dilakukan kepada orang yang awalnya dia tuh belum terkena HIV tapi terkena gara-gara membagi jarum suntik ataupun jarum infus yang sama dengan pengguna HIV. Ngerti gak sih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung jawab ya. Jadi pertanyaannya tadi tentang apa yang terjadi jika jarum suntik yang pernah dipakai oleh pasien yang terkena HIV digunakan lagi ke pasien yang bukan terkena HIV, tidak teridentifikasi, tidak terkena HIV. Apa yang akan terjadi? Sebenarnya sama itu Ya. apa yang dilakukan oleh tenaga medis itu kan soalnya kan itu kan Ya. salah mereka. Apa Oke. yang mereka lakukan bertanggung jawab. Oke. Jawabannya tidak mungkin terjadi karena rumah sakit atau seluruh tenaga kesehatan memiliki SOP. SOP tersebut tidak memperbolehkan jarum suntik atau apapun alat medis yang sudah digunakan untuk satu pasien digunakan lagi untuk pasien yang lainnya. Jadi kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi. Dan apabila memang terjadi, ada yang pasti akan ada pertanggungjawaban dari rumah sakit tersebut. Tentu pertanggungjawabannya kemungkinan aku nggak tahu. Kalau dari rumah sakit. Yang pasti
kalau misalnya alergi obat-obatan, artinya si dalam tubuh itu tidak bisa, kita tidak tahu dulu sebelumnya apakah obat A, B, C atau D itu kita tuh bisa atau tidak kan, kecuali kalau sudah kita konsumsi. Jadi untuk penggunaan pengidentifikasi dari penyakitnya si alergi ini atau sindrom Jansen ini, yaitu dengan cara penggunaan dulu obatnya harus dikonsumsi dulu. Jadi dia tahu apakah si obat itu, zat dalam obat itu mengandung atau menyerang tubuh kita sendiri. Nah, tapi sebenarnya dari ketiga ini kita tuh semuanya tuh ada namanya imunitas. Imunitas itu kan ada namanya ada alami sama buatan. Ini kita semuanya ada pertahanan tubuhnya kan, ada namanya imunitasnya alami sama imunitas dari buatan. Bagaimana kalau misalnya dari alami berasal misalnya dari plasenta, dari air susu ibu, ASI. Makanya kalau misalnya bilang dari waktu kecil itu dia biasanya konsumsi membuat alur hidup air susu ibu kan, karena kalau membentukkan suatu alur bodi kita supaya dari bagian autoimun inflamasi sama si alergi ini bisa melalui pengembangan atau mengidentifikasi bagaimana sih gejala dari alergi jika melalui gangguan dan keseimbangan tubuh atau alergi. Makanya pas bayi juga ada namanya kita tuh pengecekan alergi pada si anak kecil kan, makanan yang dicobai semua, bagaimana makanan mana yang bisa dikonsumsi, bisa yang tidak dikonsumsi. Sedangkan kalau imunitas buatan biasanya sekarang kita gunakan itu apa? Artinya pengolahan ataupun penggunaan pemanfaatan dari manusia untuk secara teknologi untuk memberikan efek untuk meredakan atau mengatasi yang namanya sistem pertahanan tubuh terganggu. Kalau misalnya kayak alergi ataupun bagian virus, misalnya gunanya hal ini biasanya pakai vaksin. Hal ini biasanya berasal dari dalam tubuh plasenta. Jadi gangguan dalam sistem pertahanan tubuh itu tuh sebenarnya itu sudah ada pertahanan tubuh sendiri, itu berasal dari plasenta. Plasenta ini kan berasal dari susu ibu. Sedangkan kalau buatan itu salah satunya ada contoh yang paling kita kenal adalah vaksin. Makanya kenapa vaksin itu apa? Bakteri atau virus yang sama menyerang manusia untuk dijadikan atau dimatikan, ya kan, dikonsumsi oleh manusia kan, atau disuntikan kepada manusia supaya pas antibodi itu menjadi kayak membentuk suatu antibodi atau akhir terbentuknya menjadi antibiotik. Kenapa antibiotik tidak bisa secara terus-menerus digunakan? Karena antibiotik itu dibuat dari bakteri. Jadi kalau bakteri kita konsumsi terus tanpa ada resep dokter atau tanpa anjuran secara maksimal, misalnya disuruh dokter 2 kali seminggu, kita cuma 1 kali seminggu, berarti bisa saja si bakteri dalam tubuh kita terserap penyakit itu cuma pingsan. Pada saat dia sudah tidak pingsan lagi, sudah sadar, dia sudah bisa mengalami namanya mutasi atau perkembangan bagaimana sih ritmenya kalau misalnya terserap penyakit ini. Otomatis antibodi yang kita minum obat yang pertama si A itu tidak bisa lagi dikonsumsi, makanya harus ganti ke obat yang si B, yang si C, yang si D. Kalau semua antibiotik tidak bisa dikonsumsi, bisa menimbulkan namanya kematian. Nyambung sampai sini? Ada yang dapat menyimpulkan? Apa yang kalian tahu? Kesimpulannya dari ini ya, dari gangguan autoimun imunodeficiency. Kalau misalnya imunodeficiency kan HIV atau AIDS, ya kan? Kalau autoimun lupus. Kalau ini S kan? Kalau antibiotik apa yang terjadi? Antibiotik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti mempunyai gangguan itu cuma dibedakan menjadi 3. Ini adalah perbedaan gangguan yang terbesar, yaitu ada autoimun, imunodeficiency